Ya, shalom. Selamat malam, Bu Rosalin. Selamat siang, teman-teman semua. Yang Apa kabar hari ini? luar biasa. Luar biasa. Baiklah, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini. Ibu Rosalin yang host ya? Iya. Oke, silakan. Saya belum dikirim itu jadwalnya. Oh, masa? Iya. Lihat sebentar. Saya lihat sebentar, Pak John. Iya. Ini. Ini saya kirim ya, Pak John ya. Iya, iya, silakan dikirim. Bisa langsung kita mulai ya. Iya, iya, oke. Iya. Ini sudah, Pak John. Oke. Ya, bisa langsung ya. Ya, puji Tuhan. Sudah ya. Ya. Oke. Shalom, selamat malam Ya, semuanya. shalom. Amin. Apa kabar? Ada Luar sukacita? biasa. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang Praise the dahsyat Lord. dan ajaib terjadi di hari ini. Dan semua umat Tuhan yang telah hadir di sini sudah menerimanya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di pagi hari ini, di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom, Jumat 29 September 2023, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan pukul 20 di Hong Kong, dan pukul 14 PM di Jerman atau Netherlands. Satu, host saya sendiri Ibu Rosalin dari Tikualu, dari Jerman. Dan kedua, worship leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Ketiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan keempat, doa profetik Ibu Sin Liang dari Surabaya. Dan kelima, pengumuman Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Dan keenam, doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan ketujuh, selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami dapat bangun dengan nafas kehidupan yang daripadamu di hari ini. Dan selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu, agar kami dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami dan keluarga CLCC agar selalu dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini, dan terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor John Sarbunan dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Tuhan, kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kita semua.
Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor John. Silakan Pastor John. Amin. Oke, baik, kita akan memuji Tuhan ya malam hari ini. Sebuah pujian yang sangat indah, kita akan nyanyikan sama-sama ya. Selamat malam, Ibu Sandra sudah bersama kita ya. Ya. Oke, amin, amin. Amin, praise the Lord. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertata untuk selama-lamanya. Oh, mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud padanya, kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat penuhi baitku, mari bersama kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Engkau mau dekat dengan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari katakan sama-sama, hadirat Tuhan, hadirat memenuhiku, hadirat penuhi baitku dan tersuruh menyembahmu yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan sama-sama, hadirat-Mu
Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kami perlukan Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami percaya ada kuasa yang memulihkan saat umat-Mu berhadapan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih saat indah kami berjumpa dengan Yesus malam hari ini. Amen. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama kita katakan hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi bumi-Mu selalu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu, diam dalam mari katakan sama-sama anugerah-Mu. Kami mau saat indah bersama Tuhan, katakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Oh bawa daku, bawa daku. Kami mau lagi erat lagi ya Tuhan, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari dapat kita katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi
dan tiada berair, biarlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Mazmur 63 ayat 2-3. Mari tangan hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu penuhi anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar dalam hidup kami semua. Amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi ya. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan sekali lagi, haleluya. Mari sambil menggerakkan badan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, biar badan kita jadi sehat, badan kita jadi kuat. Daripada Tuhan selama-lamanya. Katakan sekali lagi, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus
selalu bersamaku. Haleluya. Dengan sukacita kita menggerakkan badan kita, goyang ke kiri ke kanan biar badan kita jadi sehat, badan kita jadi kuat. Haleluya. Sekali lagi ke tangan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Oh, oh, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ada Tuhan dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Lagi, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, selalu bersamaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja selamanya. Yesus Tuhan selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan di malam ini. Dan doa untuk firman Tuhan malam ini akan dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan. Dan setelah doa yang dinaikkan Ibu Kesia Willy Chan, dan nanti doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Ya, haleluya. Amin. Terima Amin. kasih Pastor John waktunya yang sudah berikan. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapak yang ada di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Ya Tuhan Yesus. atas kebaikan dan kemurahan Kau Yesus. Kami telah memuji menyembah-Mu ya kudus ya Tuhan. Berikanlah penyembahan ini menjadi duka di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami pada malam hari ini ya Tuhan akan menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor John Sargunan MA. Urapi beliau ya Tuhan, berikanlah api Ya, Roh Kudus-Mu tercurah ke Pastor John Sarguna ya Tuhan. Bahkan urapi kami Amin. yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kebenaran firman-Mu ini terus memahami. Biarkanlah kami terus memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan, urapan yang baru daripada-Mu ya Bapa. Dan kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman, sebelum firman disampaikan sudah dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati ya Bu Kesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama untuk kita akan memperhatikan firman Tuhan di malam ini. Dan malam ini Ibu Rosalin, apakah memungkinkan untuk bisa memperdengarkan firman Tuhan malam ini? Bisa Pak John. Oke, bisa ya. Baik, saudaraku, mari sama-sama kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oke, tadi ada sedikit terganggu sehingga koneksi internet di HP saya belum bisa dibuka. Ini sepertinya sudah mulai ya. Oke. Baik, malam ini Bapak Ibu yang punya pergumulan bisa langsung chat di depan layar monitor, dan setelah itu nanti kita akan berdoa ya. Sebab kita tahu Tuhan ada bersama kita, di sekeliling kita, kiri kanan kita, bahkan di dalam hidup kita. Tuhan ada bersama kita. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam ini. Sebuah renungan yang diangkat malam ini bertemakan yaitu haleluya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Roh Pentakosta, pesan keselamatan. Amin. Mari kita lihat ya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat firman Tuhan malam ini.
Oke, terima kasih Pak John. Nats, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Sebuah penegasan yang Tuhan sampaikan lewat Rasul Paulus di dalam tulisannya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dikatakan, dan keselamatan. Semua kita butuh keselamatan, amin. Semua dunia membutuhkan keselamatan, semua orang di dunia tentu butuh keselamatan, amin. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Siapapun juga, saudara mau lihat orang-orang hebat, orang berkuasa, orang berpangkat tinggi, berpangkat rendah, orang di kedudukan yang begitu bagus, bahkan di kedudukan yang rendah pun, mereka semua membutuhkan keselamatan, ya. Dan Alkitab berkata dalam ayat ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di dalam siapapun juga. Mau nama terkenal, orang hebat, orang populer, saudaraku, orang-orang yang pernah berkuasa, tidak ada keselamatan di dalam nama mereka, ya. Selain di dalam Dia, yaitu nama Yesus. Kenapa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita, itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Sang Juru Selamat dunia ini. Katakan amin, ya. Saudara, makanya kita bersyukur sekali di dalam Yesus kita dapatkan keselamatan. Dan itu pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan barangkali, bukan insya Allah, bukan kiranya, bukan mungkin, tapi pasti, saudaraku, ya. Dan asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kata percaya, kita sudah pelajari di waktu-waktu yang lalu, itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu memakai kata emon. Emon yang artinya adalah kesetiaan, ya. Dalam bahasa Inggris memakai kata faithfulness, yaitu orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Sudah bisa dipastikan dia akan selamat, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan. Jaminan apa, saudaraku? Jaminan keselamatan. Amin, saudaraku. Di luar nama Yesus itu tidak ada jaminan keselamatan. Itu benar sekali. Bukan kata siapa-siapa, tapi itu firman Tuhan berkata, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan keselamatan, ya. Dan ini nanti kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Saudara-saudara, tentu dalam ayat ini, Kisah Rasul pasal 2, 25 sampai 27, dan kita sudah bisa dapatkan di sini ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang apa, saudara-saudaraku? Tentang siapakah orang yang mengetahui. Mengetahui apa, saudara? Mengetahui roh Pentakosta, pesan keselamatan. Roh Pentakosta itu ada kaitannya dengan pesan keselamatan, ya. Dan kita tanya siapa dia yang bisa mengetahui roh Pentakosta, pesan keselamatan ini. Mari kita lihat yang pertama, poin yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang senantiasa memandang kepada Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia Sang Penyelamat di dalam hidupnya, dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat yang ke-25. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 25, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Amin. Sebab Daud berkata tentang dia, yaitu tentang Yesus. Ini sebuah nubuatan, saudaraku, ya. Kita lihat bahwa Daud bilang apa? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Tadi pujian yang kita nyanyikannya, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Saudara kasih Tuhan. Jadi Daud, apa yang menjadi rahasia dia bisa kuat, bisa menang atas musuh karena dia selalu memandang kepada Tuhan, ya. Saudara, orang yang memandang kepada Tuhan, dia tidak akan lemah, dia tidak akan takut, tidak akan
khawatir, dia tidak akan mudah goyah imannya, tidak akan mudah putus asa. Kenapa? Karena dia pandang Tuhan lebih besar segala persoalannya. Kenapa banyak orang susah, banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang dalam keadaan frustrasi? Karena mereka tidak memandang Tuhan. Yang mereka pandang apa? Mereka pandang persoalanku terlalu besar, bebanku terlalu berat, pergumulanku terlalu banyak, aku gak mampu menghadapinya. Itulah sebabnya orang-orang yang melihat kepada masalahnya, melihat kepada persoalannya, melihat kepada pergumulannya, melihat kepada berbagai macam situasi yang terjadi, itu membuat iman mereka tidak bisa bertumbuh. Saudara-saudara, engkau boleh melihat masalah, tapi jangan engkau selalu mata saudara hanya tertuju semata-mata kepada masalahmu. Kalau engkau hanya melihat masalahmu, persoalanmu, pergumulanmu, engkau akan tenggelam di dalamnya. Contoh itu adalah Petrus, ya. Tuhan berkata, Petrus, mari datang kepadaku. Petrus bilang, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku ke sana. Pada waktu Petrus keluar dari air, dia mulai menginjakkan kakinya, akalnya, rasionya, otaknya mulai berpikir, yang aku injak ini bukan tanah, yang aku injak ini bukan batu, yang aku injak ini bukan lantai, aku injak ini air. Jangan-jangan aku tenggelam, jangan-jangan nanti aku kecebur di dalamnya. Dan ternyata sungguhan terjadi. Petrus mulai tenggelam di dalamnya. Dan dia berseru, dia bilang, Tuhan tolong aku. Dan Yesus memang menolong dia, tapi sempat ditegur oleh Yesus. Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang memandang kepada Tuhan, iman mereka makin bertumbuh. Tapi kalau orang memandang kepada persoalan, kepada situasi, maka iman mereka berkurang. Sehingga mereka kurang percaya pada Tuhan, ya. Saudaraku, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Rahasianya ini, saudaraku, Roh Pentakosta, saudara, ya. Itu ada kaitannya dengan pesan keselamatan. Mari kita lihat, saudara, yang kedua, siapakah orang yang mengerti rahasia ini? Dia adalah orang yang selalu apa, saudaraku? Dia selalu bersuka cita. Tadi senantiasa memandang Tuhan, nah sekarang bersuka cita, ya. Selalu bersuka cita. Kata selalu ini kan continue, terus menerus, jadi tidak boleh berhenti, saudaraku, ya. Ini namanya selalu, ya, selalu, bukan kadang-kadang, ya. Jangan kadang-kadang dapat uang baru saudara bisa bersuka cita. Kalau uang sudah berkurang atau sudah habis, saudara tidak bisa bersuka cita lagi. Tapi sukacita saudara tidak dipengaruhi oleh berbagai macam situasi. Saudara punya masalah, tidak punya masalah, tetap bersuka cita, ya. Selalu bersuka cita dan apa, saudaraku? Jiwanya bersorak-sorak di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini orang yang mengerti, saudaraku, Roh Pentakosta, pesan keselamatan. Hatinya selalu bersuka cita dan jiwanya bersorak-sorak di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Amin. Amin. Apa yang membuat engkau tidak bisa bersuka cita? Apa? Karena aku mikirin masalah suamiku, karena aku pikirin masalah istriku, karena aku pikirin masalah anakku, karena aku mikirin masalah orang tuaku, karena aku mikirin masalah si A dan si B. Itulah sebabnya membuat aku tidak bisa bersuka cita. Tuhan ingin engkau bersuka cita, saudaraku. Orang yang bersuka cita, doanya paling cepat dijawab Tuhan. Saudara mau tahu ayatnya? Saya tunjukkan, ya. Ini dia, kita akan agak keluar dari konteks ini supaya saudara bisa mengerti. Orang yang bersuka cita itu doanya dijawab Tuhan, ya. Paling cepat dijawab Tuhan. Kita lihat Mazmur 37 ayat 4. Haleluya. Mari kita lihat ayat ini. Oke. Yang warna biru. Ya. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena penghasilanmu, atau bukan karena pendapatanmu, tapi karena Tuhan dulu. Dan bergembiralah alasan karena Tuhan. Apa yang terjadi? Maka Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Coba cek malam ini, apa yang engkau ingin Tuhan berikan kepadamu? Apa yang engkau ingin Tuhan lakukan kepadamu? Nah, saudara-saudaraku, jangan kau datang pada Tuhan dengan hati yang susah dan sedih. Tanggalkan semua beban kesedihanmu. Buat hatimu bersuka cita. Katakan amin. Kata bergembira itu sama identik dengan bersuka cita. Orang yang bersuka cita wajahnya itu berseri-seri. Orang yang bersuka cita itu tanpa dia pakai make up yang bagus, yang paling mahal, itu wajahnya pasti kinclong, saudaraku ya. Tanpa dia pakai make up yang terkenal pun dia dapat make up dari sorga, yaitu sukacita. Dan orang yang bersukacita ini dia awet muda. Dan ini yang luar biasa, kalau orang bersukacita, penyakitnya gampang sembuh. Orang sakit kalau hatinya senang, hatinya bersukacita, hatinya bergembira, penyakitnya paling cepat sembuhkan. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah apa? Adalah obat. Nah, fungsi obat itu menyembuhkan. Obat yang manjur dari sorga Tuhan berikan, yaitu obat itu bernama sukacita atau bergembira. Amin. Kalau engkau sedih terus, biarpun sehat, tapi lama-kelamaan membuat sistem imun dalam tubuhmu akan mulai lemah, berkurang, dan itu membuat banyak serangan virus, kuman, bakteri akan masuk dalam tubuhmu dan membuat tubuhmu bisa sakit ya. Orang kalau sehat, tapi kalau mikirin masalah-masalah terus, pikirkan masalah persoalan terus, dia gampang sakit. Tapi kalau orang sudah terlanjur sakit, hatinya selalu berglori, hatinya selalu bersukacita, dia paling gampang disembuhkan. Malam ini siapa mau terima kesembuhan mengalir dalam hidup kita? Lambaikan tangan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kuncinya adalah bersukacita ya. Oke, kita kembali kepada firman yang kita bahas malam ini. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, yaitu Roh Pentakosta, pesan keselamatan. Nah, siapakah orang yang mengetahui Roh Pentakosta, pesan keselamatan? Yang ketiga, dia adalah orang yang semakin apa, saudaraku? Semakin mengerti. Mengerti bagaimana? Bahwa Allah tidak menyerahkan Yesus kepada dunia orang mati. Kalau begitu, siapa yang diserahkan kepada dunia orang mati? Orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, mereka ini diserahkan kepada dunia orang mati. Tetapi Yesus tidak diserahkan pada dunia orang mati. Betul, sebagai manusia memang dia mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit ya. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 27. Baik, bisa dibuka, Bros. Kisah Para Rasul 2 ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Amin. Luar biasa, saudara-saudaraku, ini firman Tuhan benar-benar dengan jelas mengatakan kepada kita sekalian, sebab engkau tidak menyerahkan aku. Ini sebuah nubuatan tentang Yesus. Apa yang Daud sampaikan di perjanjian lama. Dia bilang, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada apa? Kepada dunia orang mati. Tahukah saudara, tempat dunia orang mati tempat siapa? Di situ adalah orang-orang yang sudah mati. Ya, adalah mayat. Orang-orang tinggal jasad saja, saudaraku. Tulang belulang mereka masih ada sampai hari ini. Tapi Yesus Tuhan kita, tulang belulang pun tidak ada di sana. Ya, terbukti Yesus bangkit, yang tinggal hanya kain kafan dan kain pelu saja, saudaraku. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita lihat, ini adalah, saudaraku, adalah Roh Pentakosta yang terjadi 2023 tahun yang lalu, dan ini merupakan pesan keselamatan bagi kita sekalian ya. Betapa hebat. Mari kita lihat tadi 3 langkahnya apa tadi. Yang pertama, senantiasa memandang Tuhan. Jadi senantiasa memandang Tuhan dulu. Lalu kita lihat S yang kedua itu apa? Setelah memandang Tuhan, hatinya tidak susah lagi ya. Selalu bersukacita. Orang yang pandang Tuhan itu hatinya selalu bersukacita. Amin. Tapi kalau dia pandang masalah, dia pandang si A begini, si B begitu, wow, hatinya pasti susah dan sedih. Nah, karena itu malam ini Tuhan mau saudara selalu bersukacita ya. Oke. Nah, setelah dia bersukacita, apa yang terjadi? Maka ada S yang ketiga. S yang ketiga itu dia semakin mengerti. Dia mengerti bagaimana bahwa Allah tidak menyerahkan Yesus dunia mati. Bilang amin. Nah, maka lihat saudara. Hasil yang pertama yang
oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, bersama Tuhan Yesus, hidupnya itu tidak goyah. Amin. Katakan tidak goyah. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 25. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, sebab Daud berkata tentang dia, yaitu Yesus, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah, lihat, orang yang memandang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Coba lihat di sebelah kanan ada siapa? Ya, saudaraku, mungkin saudara lihat mungkin ada cucu, apa ada suami, mungkin ada anak, atau mungkin tidak ada siapa-siapa. Tapi di situ sebelah kananmu, pastikan ada Tuhan Yesus. Bilang amin, ya. Haleluya. Dan karena dia pegang kita dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Tubuhnya itu tidak akan diam, tubuhnya itu akan diam, ya. Akan diam dengan tentram. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 2 ayat 26. Kisah Para Rasul 2 ayat 26, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, tidak diganggu, tidak dirusuhi, tidak lagi mengalami berbagai macam hal-hal yang menyakitkan, akan diam dengan tentram. Ya, itulah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Saudaraku, mereka itu saudara menikmati, ya, menikmati Tuhan di dalam kehidupan mereka selama mereka hidup, dan mereka pun mati, mereka menikmati Tuhan, jadi tubuhnya akan diam dengan tentram. Haleluya. Sebelum mati pun waktu tidur, soal tidur dah begitu nyenyak, tidak lagi terganggu dengan mimpi yang aneh-aneh, ya. Saudaraku, ini luar biasa. Mari kita lihat yang terakhir ini, saudaraku. Lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak dibiarkan melihat kebinasaan. Berarti siapa yang dibiarkan melihat kebinasaan? Orang-orang berdosa, orang-orang tidak percaya, orang-orang yang sudah murtad meninggalkan Tuhan, mereka dibiarkan untuk melihat kebinasaan. Tapi kita semua, orang-orang percaya taat pada firman, kita dibiarkan, ya, sebagai orang kudus Tuhan tidak melihat kebinasaan. Yang kita lihat apa? Yaitu keselamatan. Yang kita lihat itu adalah karya Allah yang besar dalam hidup kita. Mari kita lihat, saudaraku, dalam Kisah Rasul 2 ayat 27. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia, orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Amin. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tuhan tidak membiarkan orang kudusnya itu melihat kebinasaan. Berarti siapa yang melihat kebinasaan? Orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka melihat kebinasaan. Bahkan orang-orang yang dulunya percaya Tuhan dan sekarang mereka tidak percaya lagi, alias mereka sudah murtad. Nah, mereka ini yang akan melihat kebinasaan. Lalu bagaimana dengan kita semua yang hadir malam ini? Tentu kita tidak melihat kebinasaan. Yang kita lihat apa? Keselamatan dari Tuhan. Yang kita lihat adalah anugerah Tuhan. Yang kita lihat adalah kasih Tuhan. Yang kita lihat adalah kebaikan Tuhan. Yang kita lihat adalah kemurahan Tuhan. Yang kita lihat adalah pertolongan Tuhan. Yang kita lihat adalah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan mujizat keuangan yang pernah engkau lihat, Tuhan akan tunjukkan itu kepadamu. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini saya bertanya untuk kita semua dengan iman, siapa yang mau melihat mujizat keuangan dalam hidup kita semua? Mari lambaikan tangan, bilang saya mau ya Tuhan. Amin. Mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, mujizat ekonomi yang belum pernah kau dapatkan, engkau akan mendapatkan itu. Asal engkau tetap setia pada Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Mari kita satukan dalam doa. Segala hormat syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini memberikan pesan keselamatan buat kami, supaya kami senantiasa untuk memandang hanya kepada-Mu ya Bapa, di dalam hari-hari kami Tuhan.
Bahkan kami mau selalu bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam sukacita dalam padamu kami memperoleh kehidupan yang semakin mengerti dan memahami akan rencana-rencana-Mu yang terindah dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya firman-Mu terus bekerja, berkarya di dalam hati, dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tetap termateri dalam kehidupan kami bangkit, kami bersemangat, bahwa kami mempunyai Tuhan Allah yang hidup di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor John Sarbuna yang begitu setia memberkati kami setiap hari, oleh firman-firman yang baru yang ditaburkan melalui hamba-Mu buat kami ya Tuhan. Berkati Pastor John, berikan kesehatan, umur panjang, sehat, segar, kuat terus di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur. Terima kasih kami buat firman-Mu di malam hari yang indah ini. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, terima kasih kepada Ibu Kesia yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Lukas yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Ibu Sinliang. Selamat malam semuanya. Ya, shalom, selamat malam Bu Sinliang. Mari kita akan doa profetik bersama-sama. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive.
Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup Yes. dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kepada Ibu Sinliang. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu Rosali. Amin. Sekarang Salam semuanya, selamat Shalom. siang. Malam. Ya, selamat selamat siang malam. Bapak Jerman. Sekarang kita masuk dalam pengumuman. Pengumuman gereja CLCC. Persembahkanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan ke gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan dan di ibadah gereja CLCC mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak dan Ibu, saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday September 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 bulan 9 2023, Ibu Sandra Tiko Alo, putrinya Bapak Bruri Tiko Alo, dan Ibu Rosalin
Germany. Pada tanggal 30 bulan 9 2023, Evo Dr. Andes ADC GLT Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Neni Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Ada suara Pak John. Oke, praise the Lord. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah, pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tiko Alu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri, Bro Salin, dan Ibu Sandra. Terima Ya, kasih, terima Pak amin. John. Amin. Amin. Tuhan Tuhan memberkati ya. berkati. Ya, amin. Ya, kembali Terima kepada kasih host pada kita Bapak. malam ini. Ya. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarpunan. Silakan Bapak John. Oke, praise the Lord. Mari kita akan naikkan syukur kepada Tuhan malam ini ya. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau ajaib Tuhan di dalam hidup kami semua pada malam ini. Ini kami semua kami datang mencari wajah Tuhan. Mari saudara-saudara arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk Pak Bruri, Bro Salin, jangan takut, kuatkan hatimu. Sampai masa tua dan putih rambut, Tuhan berkata, aku menggendong kamu. Tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia sedang memegang engkau dengan tangan kanan, sedang memeluk, membelai engkau. Untuk putrimu, Ibu Sandra malam ini, kasih anugerah Allah melimpah atasnya, kekuatan, kemenangan, mujizat, pertolongan, kesembuhan, mengalir, pulihkan Ibu Sandra dalam nama Yesus. Makasih, berkati semua anak-anak yang lain, Pak Soni dan keluarga, Bu Serli dan keluarga, Bu Sarah dan keluarga. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan karir mereka untuk pernikahan Bu Serli. Tuhan persiapkan tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, ini doa kami kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Malam ini kami doakan Ibu Sian Liang di dalam nama Yesus. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Kuatkan hatimu Ibu Sian Liang, Tuhan memakai engkau menjadi alat dalam tangannya. Tuhan akan tahirkan, Tuhan akan sucikan, kuduskan engkau menjadi satu bencana yang begitu mulia di tangan Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa di dalam sebuah pergerakan, di dalam pelayananmu. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan anugerah-Nya bagi orang-orang yang kau layani, yang kau jumpai. Tuhan akan menaruh roh doa di dalam dirimu, sehingga di dalam doa-doa yang kau naikkan kepada mereka, ada kuasa, ada mujizat kesembuhan mengalir atas hidup mereka. Tuhan, terima kasih malam ini kami berdoa untuk Pak Lukas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupanmu. Di setiap langkah-langkahmu, engkau sementara melangkah bukan dengan kekuatanmu, tapi engkau sedang melangkah dengan kekuatan Tuhan. Dan pastikan setiap langkah-langkahmu menghasilkan berkat, menghasilkan lemak. Akan ada mujizat-mujizat ajaib dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat terobosan-terobosan ajaib di dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, bahkan dalam keuanganmu. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin dalam kehidupanmu. Apa yang sudah diambil musuh, yang sudah dicuri musuh, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, engkau akan mendapatkan bahwa apa yang menjadi hakmu,
Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu. Tuhan akan mengurapi engkau dengan minyak urapan yang baru. Engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Hati Tuhan akan selalu ada padamu. Dan ketika Tuhan menaruh hatinya bagimu, ada sebuah belas kasihan yang akan mengalir dari hatimu kepada orang-orang yang kau jumpai. Dan oleh karena doa-doa yang kau naikkan dengan hati yang percaya, hati yang penuh belas kasihan, Tuhan akan menyembuhkan orang-orang itu, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan yang terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan akan bawa engkau untuk bertemu dengan orang-orang kunci, dan kehadiranmu sangat mereka harapkan, sangat mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan firman dalam mulutmu, sehingga engkau menyampaikan perkataan firman itu ada api, ada kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menggetarkan mereka di hadapan mereka. Tuhan tidak akan menggentarkanmu. Tuhan akan meneguhkan engkau. Tangan Tuhan sedang membawa engkau berjalan dalam rencana dan kehendak-Nya, dan rencana Tuhan itu indah. Dalam nama Yesus akan ada pertolongan-pertolongan yang baru yang Tuhan akan nyatakan. Bahkan mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan melihat itu dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan akan pulihkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Tetap percaya, kau giat dalam pekerjaan Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan setiap langkah-langkah, setiap jeripayamu. Tuhan membuat engkau berhasil, membuat engkau menang, membuat engkau kuat, membuat engkau tidak akan pernah dipermainkan musuh dalam nama Yesus. Tuhan memberikan engkau kuasa, Tuhan akan memberikan engkau otoritas, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati Oma Nana, berkati adik Kesia Temi dalam nama Yesus. Lindungi mereka dalam studi Kesia Temi, sertai dia Tuhan, buat dia berhasil juga, punya masa depan penuh harapan. Oma Nana di hari tua kami doakan supaya Tuhan berikan dia kekuatan panjang umur, bisa mendampingi Pak Lukas dan cucunya ya Tuhan, adik Kesia. Bahkan juga untuk harapan, impian, dan doa, cita-cita Pak Lukas ke depan, Tuhan sudah persiapkan yang terbaik. Terima kasih, kami juga doakan untuk Ibu Kesia Wilichan, dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan telah menyatakan kasih anugerahnya, kebaikannya, pertolongannya yang lalu. Tuhan akan lakukan juga hal-hal yang lebih dahsyat lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Yang belum pernah kau ketahui, yang belum pernah kau pahami, yang belum pernah kau mengerti. Itu semua akan dijelaskan, akan dinyatakan Tuhan bagimu. Bahkan apa yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau pikirkan, Tuhan akan wujud, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Tuhan sangat mengasihimu, engkau ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Tuhan akan menjauhkan engkau dari tangan-tangan jahil. Tidak ada satu kuasa manapun yang bisa menyentuh engkau. Karena Tuhan mengasihi engkau, Tuhan akan menjaga engkau seperti biji matanya sendiri. Tuhan akan membuat orang-orang yang kau jumpai akan penuh dengan kasih dan sayang, belas kasihan akan dinyatakan Tuhan bagimu melalui mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membawa engkau berjumpa dengan orang-orang yang tepat dalam nama Yesus. Sehingga mereka akan mensupport engkau, mereka akan mendukung engkau dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan memberkati pekerjaanmu dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan kasih-Nya bagimu, dan belas kasihan Tuhan engkau bawa kepada orang-orang yang engkau layani, yang engkau sayangi, dan engkau lihat kuasa Tuhan akan menjamah mereka di dalam nama Yesus. Untuk keuangan Tuhan akan pulihkan keuangan, semua keuanganmu akan meningkat, akan bertambah-tambah dalam nama Yesus. Akan ada terobosan-terobosan ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, berikan masa depan penuh harapan bagi Ibu Kesia Wilichan malam hari ini. Juga untuk Ibu Elis Atta, Tuhan sudah melihat perjuanganmu. Betapa berat engkau menghadapi pergumulan hidup ini. Namun Tuhan berjanji bahwa aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu Bu Elis, dan engkau akan lihat pemulihan akan terjadi, kemenangan demi kemenangan akan dinyatakan Tuhan bagimu. Engkau akan menjumpai satu persatu persoalanmu akan terselesaikan. Dalam nama Yesus, yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023, Tuhan selesaikan satu persatu. Tuhan beri engkau kegirangan, kesukaan, kemenangan. Tuhan beri engkau kebaikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Berkati Ibu Elis Atta ya Tuhan. Berkati bersama dengan semua anak-anaknya. Tuhan berkati keluarga besar yang ada di kota Parepare. Tuhan berkati Ibu Sinta dan semua anak-anak, Yohan, Cindy, James. Berkati mereka semua. Dan teman-teman yang tidak bisa hadir malam ini, Tuhan sertai mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah.
susah, angkat yang jatuh, beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih, sembuhkan Ibu Indriani saat dia ada di Penang, Malaysia. Sembuhkan juga calon menantunya Christian. Sembuhkan juga Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova. Mereka akan menikah di bulan Desember tanggal Tuhan Yesus 2. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Ong Kyo Kim. Sembuhkan Ibu Ratna Marlina. Sembuhkan juga Pak Wong Tir. Sembuhkan juga Pak Frans Angki ya Tuhan. Sembuhkan anak-anakmu ya Tuhan. Ibu Lea Siwalete. Sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Sri Pati sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi. Tuhan berkati pekerjaan suaminya di Jayapura, Papua. Tuhan sertai. Sembuhkan juga Ibu Weli Hukubun, Ibu Joyce Putirai. Oh Tuhan sembuhkan Pak Wahyu Hukubun, Ibu Sinta, juga Ibu Erna. Juga Tuhan sembuhkan anak ya Tuhan Arsenio. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sembuhkan juga Pak Yanto, Bu Yani, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk menyembuhkan anak-anakmu malam ini. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnis karirmu, pekerjaanmu, semua diberkati Tuhan. Bahkan diberkati juga pelayananmu. Berkati pelayanan malam ini, besok pagi, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati juga sepanjang tahun ini, dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Terima kasih, Praise the Pastor. Lord. Terima Tuhan kasih memberkati banyak. Bu Elis Atta. Baik. Tuhan berkati Selamat Bu malam, Rosalin Bu Pak Elis Bruri. Atta, Bu Tuhan berkati Cynthia, Bu Ya. Selian, Bu Kesia Witan, Pak Terima Lukas. kasih. Selamat Ya Pak, siang, Bu Bu Rosalin, Pak Bruri. Rosalin. Kamera Ya. tertutup. Oh, Tuhan. tutup. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Itu dia Bu Sandra, Ya. Tuhan memberkati. Sandra. Memberkati Bu Sandra Pak ya. Ya, Pak Lukas. Amin. Terima kasih. Haleluya Pak Bruri, terima kasih. Ya. Danke wel. Eli Atta. Nah. Bu Ya, Cynthia. terima kasih semuanya. Ya, Bu Elis Atta, semangat ya. Terima kasih Pastor Ya. John. Sama-sama Pak Lukas. Berkati Ya. semuanya. Sayonara. Ya, Juga sampai kita Yohan ketemu James lagi. Tendi. Ya, Tuhan terima berkati kasih Bu semua. Rosalin. Ya. Sampai jumpa Selamat teman-teman. God beristirahat. bless you all. Ya. Ya. Bye-bye. Dadah. Bye. Ya, Bu Sandra tuh berkati ya. Sembuh, sehat. Ya. Amin. Terima ya. Kasih. Yes. Terima Puji kasih Tuhan. ya. Amin. Amin. Ya. Ya. Oh.